Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Yoga Pangestu Winardi sebagai pemateri analisa proses bisnis pada hari ini. Langsung saja kita lanjut ke videonya. Let's go. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya kembali Yoga Pangestu Winardi, yaitu pemateri pada hari ini. Kita akan membahas menguasai fundamental analisa proses bisnis. Pendahuluannya kita sampaikan pada hari ini yaitu apa itu bisnis dan apa itu proses bisnis. Nah, sebelumnya perkenalkan kembali saya Yoga Pangestu Winardi, yaitu mahasiswa semester 2 dari Prodi Sistem Informasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Nah, kita masuk ke awalan tadi atau pendahuluan yaitu bisnis. Apa sih bisnis itu? Bisnis itu adalah segala rangkaian atau kegiatan dalam organisasi atau perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan atau nilai tambah. Namun, keuntungan tersebut tidak didapat instan atau secara tiba-tiba. Itu mungkin kedukun ya, teman-teman. Keuntungan yang dihasilkan itu melalui rangkaian aktivitas yang terstruktur yang disebut dengan proses bisnis. Nah, kita masuk nih ke proses bisnis. Apa sih proses bisnis itu? Proses bisnis adalah kumpulan aktivitas yang menerima input, kemudian melakukan proses atau transformasi dan menghasilkan output yang bernilai bagi pelanggan dan bagi orang yang melakukan proses bisnis tersebut. Proses ini memiliki urutan yang jelas, memiliki awalan dan akhiran, serta dapat diamati dan dianalisis. Oleh karena itu, analisa proses bisnis dilakukan untuk menguraikan kegiatan organisasi secara sistematis agar proses dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Nah, pertama-tama kan kita harus masuk ke komponen utamanya itu apa sih teman-teman dalam proses bisnis. Nah, komponen utama dalam proses bisnis itu agar sebuah proses bisnis itu dapat berjalan dengan baik dan seperti apa yang kita inginkan, terdapat beberapa komponen utama yang harus diperhatikan. Yang pertama-tama sekali kita perhatikan yaitu inputnya itu teman-teman. Nah, inputnya itu adalah segala sesuatu yang menjadi masukan atau apapun yang untuk diproses, baik itu berupa data, bahan, informasi, ataupun apapun yang bisa dimasukkan seperti ke input. Nah, kedua itu proses atau suatu aktivitas, yaitu rangkaian kegiatan yang mengelola input menjadi output. Komponen ketiga adalah output, yaitu hasil akhir yang diharapkan dari proses bisnis tersebut. Selain itu, proses bisnis ini memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi atau pihak itu tersebut, teman-teman. Nah, proses itu memerlukan sumber daya baik dari manusia, teknologi, maupun fasilitas pendukung. Di dalamnya juga terdapat pelaku, yaitu pihak atau sistem yang menjalankan aktivitas tersebut, serta aturan atau kebijakan yang menjadi pedoman selama proses berlangsung. Pasti teman-teman masih bingung kan? Kita masuk ke dalam contohnya saja. Nah, sebagai contoh, proses itu menabung di, misalnya teman-teman nih menabung di bank. Nasabah berperan sebagai pelakunya, uang menjadi inputnya, barang yang masuk itu, pencatatan transaksi merupakan proses atau saldo tabungan yang bertambah itu merupakan output. Nah, dalam praktiknya suatu proses besar juga dapat dipecah menjadi beberapa subproses atau beberapa tahap proses agar lebih mudah dikelola dan dianalisis, teman-teman. Nah, yang ketiga kita masuk ke alatnya nih, teman-teman. Pasti teman-teman kan bingungan apa sih alatnya yang kira-kira diperlukan gitu kan. Nah, kita masuk ke CPOT. Setelah memahami tadi dalam komponen proses bisnis tadi, langkah selanjutnya kita memetakan proses ini, teman-teman, biar lebih terstruktur dan lebih mudah dipahami. Salah satu alat analisis yang umum sekali digunakan itu adalah CPOT. Nah, CPOT itu terdiri dari 5 elemen, teman-teman. Yang pertama ada supplier sebagai pihak penyedia input, input sebagai bahan atau data yang diproses, proses adalah rangkaian aktivitas utama, output adalah sebagai hasil dari proses, dan customer sebagai pihak yang menerima manfaat dari output tersebut, teman-teman. Nah, tujuan dari penggunaan CPOT ini sendiri adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai suatu proses dari awalan hingga
akhir, SIPOTS membantu organisasi memahami hubungan antara pemasok input, proses internalnya, dan pelanggan. Dengan demikian, organisasi itu dapat menilai teman-teman, apakah output itu dihasilkan sudah sesuai dengan kebutuhan pasar atau tidak sesuai. Jika tidak sesuai, maka mereka akan melakukan proses SIPOT itu ulang teman-teman, biar tidak ada kekeliruan, atau kan tujuan dari bisnis tadi itu kan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan oleh pelanggan kan. Nah, jadi jika tidak sesuai maka akan diulang. Nah, apa sih pentingnya pemetaan dari dan narasi proses tadi itu? Selain menggunakan tabel atau diagram, proses ini juga perlu dituangkan dalam bentuk narasi atau alur kerja yang jelas. Melalui proses narasi, proses setiap tahapan kerja itu dapat dijelaskan secara runtun teman-teman, dan mudah dipahami secara terstruktur gitu. Nah, sebagai contoh dalam prosesnya itu adalah proses penerimaan pengesanan pelanggan. Alur kerja dimulai dari penerimaan pesanan, pencatatan data, pengecekan barang seperti barangnya itu rusak atau tidak itu, hingga proses pengiriman. Setiap tahapan memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas. Tanpa pemetaan proses yang baik, organisasi dapat mengalami kebingungan teman-teman. Kayak kan pencatatan nih tadi, jika tidak dicatat itu maka dalam pihak itu, organisasi atau pihak itu akan bingung. Nah, oleh karena itu data analisis proses ini sangat penting untuk memastikan setiap pihak mengetahui apakah yang harus dilakukan, kapan dilakukan, dan hasil apa yang diharapkan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, makanya perlu tahapan. Nah, selanjutnya teman-teman, kita masuk ke UML atau bahasa permodelan visual yang digunakan untuk memvisualisasikan, merancang, dan mendokumentasikan sistem informasi, khususnya yang berbasis objek. Orientasi UML ini membantu analisis dan pengembangan dan memahami sistem sebelum dibangun. Nah, jika sudah ada penjelasan kan pasti kita menanya nih teman-teman, apa dari tujuan UML itu? Baik, saya akan menerangkan apa saja tujuan dari UML itu. Yang pertama yaitu memahami kebutuhan sistemnya teman-teman, seperti apa yang dibutuhkan dan apa yang ingin dirancang dari sistem tersebut. Nah, yang kedua itu menggambarkan fungsi dan struktur sistem. Pasti teman-teman sudah tahu kan fungsi dan struktur. Nah, ketiga yaitu mengurangi kesalahan saat pengembangan. Nah, makanya diperlukan. Nah, selanjutnya kita ke metode PSCES, yaitu metode adalah analisis sistem untuk mengidentifikasikan masalah dan kelemahan dalam sistem sebelum membangun pengembangan. Nah, tujuannya itu teman-teman menemukan masalah utama sistem pada sistem tadi yang sudah dibangun. Yang kedua menjadi dasar perbaikan atau pengembangan sistem. Yang ketiga yaitu menilai kelayakan sistem yang dibangun itu apakah layak atau tidak gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke 6 aspek dari PIECS atau PIECS ya teman-teman. Yang pertama itu ada performance atau kinerja. Nah, yaitu tujuannya itu menilai kecepatan dan kemampuan sistem, throughput atau jumlah output, response time atau waktu respon. Nah, yang kedua ada information atau informasi, menilai kualitas informasi yang dihasilkan, apakah itu akurat, tepat waktu, dan relevan. Tapi sepertinya itu sangat diperlukan, bukan harus ditentukan saja, tapi memang harus diperlukan. Yang ketiga yaitu ekonomi atau ekonomi, menilai biaya dan manfaat sistem, apakah biaya itu sebanding dengan manfaatnya. Makanya kita butuhkan sih teman-teman ekonomi. Jika tidak kayak kita membangun data nih besar-besar, tapi kalau nggak ada hasilnya yang nampak itu untuk apa ya? Lanjut keempat itu kontrol atau pengendalian, menilai keamanan dan pengendalian sistem seperti pencegahan kesalahan atau pencegahan kecurangan nih teman-teman. Nah, yang kelima yaitu efisiensi. Nah, itu menilai penggunaan sumber dayanya itu dari waktu, apakah itu efisien, tenaga, dan biaya. Yang keenam yaitu service atau pelayanan nih. Ini yang paling penting teman-teman. Menilai kualitas layanan sistem, mudah digunakan, usernya itu friendly, ya lebih kayak sama customer itu lebih ramah gitu kan. Yang ketiga yaitu fleksibel. Nah, sekian dari materi presentasi saya pada hari ini. Sebelum saya akhiri, saya akan memasukkan sedikit nih teman-teman kesimpulan yang telah saya dapat dari
materi yang saya pelajari ini dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Analisa proses bisnis itu merupakan fondasi yang paling penting sekali dalam pengembangan organisasi dan sistem informasi. Dengan memahami konsep proses bisnis, mengenal komponennya, menggunakan alat analisis seperti yang kita terangin tadi, SIPOT, serta mendokumentasikan proses bisnis dengan baik, organisasi dapat meningkatkan kinerja dan berkembang secara berkelanjutan. Nah, terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan enjoy dalam menonton video ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.